Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Selamat pagi Seribu TV dan Tribun Network. Jumpa lagi pagi ini kita dalam rubrik ekonomi update dengan judul Jangan Ragu Pempek Palembang Halal Galau. Nah, ini kita perbincangkan dengan 3 narasumber, yaitu pertama Mbak Yeni Anggreni SHMIKOM yang sering kita kenal dengan Cek Maulek. Selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi Mas Azwir. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah, beguyur kayak inilah, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah sehat, lancar usahanya. Lalu kedua pembicara kita adalah Bapak Fahmi Sulaiman SE, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Selamat pagi Pak Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, narasumber kita Ibu Dr. Insinyur Haji Tri Wardani Widowati, Direktur LPPOM MUI Sumsel. Selamat pagi Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Iya Bu. Amin. Ya, ini kita agak mundur sedikit tadi dari acara nih, agak setengah 15 menit. Oke lah, baiklah pemirsa sekalian, kita mengambil topik pagi ini, judulnya itu menggoda ini, jangan ragu pempek Palembang halal galau. Nah, ini hangat ini judulnya ini, tapi sebenarnya kita mau mencari substansinya, kenapa kita harus menggalakkan khususnya tuh jajanan halal itu di tengah masyarakat kita. Dan ini judul ini kami pilih karena kami tergoda juga dengan upaya Asosiasi Pempek Palembang yang diketuai Mbak Yeni, Ibu ini ya, Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang ini, yang kayaknya malah proaktif, aktif untuk mendapatkan sertifikat halal. Kalau orang lain kan lari-lari, ini malah mereka mau mendapatkannya. Nah, ini satu hal yang perlu kita apresiasi juga. Oke lah, sebagai pembuka pembicaraan mungkin mulai dari Mbak Yeni sendiri, kita mau mendapat gambaran dari mana munculnya keinginan atau motivasi apa yang mendorong sehingga Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang berupaya untuk mendapatkan sertifikat halal itu, Mbak. Mungkin Mbak Yeni duluan, Mbak. Silakan Mbak Yeni. Terima kasih banyak Mas Azwir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan di sini terima kasih juga untuk Ibu Tri Wardani selaku Direktur LPPOM MUI yang juga sudah hadir. Suatu kebanggaan juga buat kita, dan juga Bapak Fahmi dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dari segi akademisi ya Pak ya. Assalamualaikum. Saya dari Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas lihat judul ini sangat menggoda dan sudah saya share mulai kemarin, dan banyak juga yang komen gitu di grup-grup yang saya ikutin WA, karena kontroversi sekali judulnya gitu kan, Pempek Palembang halal galau. Itu yang kita harapkan memang, karena apa? Karena sebagian besar kan masyarakat kita khususnya di Indonesia ini adalah muslim. Halal ya, kita berbicara halal dalam hal kuliner ya, dan lebih spesifikasi lagi untuk pempek.
Pempek Palembang ini kita kan sudah tahu juga bersama bahwa sudah ada asosiasi yang terbentuk, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Nah, asosiasi ini harapan kami sebagai pelaku usaha bukan sekedar wadah saja, bukan sekedar asosiasi yang ikut ke sana, ikut ke sini, acara ini, acara itu, bukan hanya seperti itu. Tapi kami berharap anggota yang masuk di asosiasi khususnya aspek ini itu dapat bermanfaat. Jadi asosiasi ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman pelaku usaha pempek. Manfaat di sini dalam hal ini salah satunya adalah perizinan. Kenapa penting perizinan ini? Di bawah kuliner yang kita buat, makanan yang kita buat itu mempunyai kualitas. Jadi konsumen yang membeli itu juga akan merasa nyaman, merasa aman, dan merasa tidak ragu terhadap apa yang kita buat gitu. Bukan berarti sertifikasi ini menunjukkan bahwa makanan kita ini lebih baik daripada yang lain yang tidak bersertifikasi. Bukan berarti intriknya, bukan berarti seperti itu, tetapi lebih meyakinkan kita. Karena apa? Karena mengandung nilai lebih di sini, mengandung nilai lebih karena apa? Karena negara kita kan adalah negara hukum, balik-balik ke negara hukum ya. Semua itu perlu perizinan, perlu legalitas. Nah, inilah yang memacu kami untuk membenahi anggota kami. Jadi kami berdata dulu ya, Mas Azwir, data dulu berapa banyak anggota yang ada di aspek, berapa banyak yang belum ada perizinan, dalam hal ini perizinan halal ya, sertifikasi halal, dan berapa banyak yang sudah gitu. Nah, istilah orang Palembang tuh beguyur karena apa? Selama ini yang kita dapatkan berapa tahun sejak aspek ada, itu ada kuota. Setiap tahun itu ada kuota dari kementerian melalui dinas di Sumatera Selatan, di Palembang, untuk mendapatkan kuota perizinan halal yang gratis. Karena apa? Karena menyangkut UKM. UKM ini kan kendalanya dengan biaya. Karena biaya modal terbatas, sehingga untuk memenuhi perizinan itu mereka mikir bagaimana biayanya, bagaimana kami untuk modal usaha, sedangkan modal usaha aja setengah mati kan mengumpulkan, apalagi kami mau mengurus perizinan. Bukan berarti mereka tidak mau, bukan, tapi mereka butuh fasilitasi, Itu PR yang kami upayakan sebagai pengurus asosiasi. Bukan berarti mental kami dalam hal negatif miskin ya, bukan berarti mental miskin, tetapi upaya kami untuk memberi manfaat kepada anggota. Oh, berarti saya punya manfaat masuk asosiasi ini, dapat ilmu, terus proses usaha saya juga semakin berkembang dengan adanya perizinan ini. Itu secara umum. Nah, kalau berbicara masalah halal dalam hal ini, kita terikat juga dengan undang-undang yang berlaku juga. Karena apa? Sebelumnya itu tidak ada undang-undang yang mewajibkan. Maaf ya, mungkin Bu Tri kalau misalnya saya ada salah, ditolong dikoreksi. Mewajibkan bahwa harus ada jaminan bahwa kuliner itu bersertifikasi halal. Nah, sekarang itu ada undang-undangnya yang sudah berlaku, tetapi saat sekarang upaya hukumnya tuh belum diberlakukan. Jadi ada tenggang waktu untuk sosialisasi sampai dengan tahun 2014 kalau saya tidak salah gitu kan, tidak salah mengartikan. Jadi dari tahun sekarang sampai tahun 2014 itu kita berlomba bergiat untuk memenuhi peraturan yang ada dalam undang-undang undang-undang tentang halal tersebut gitu. Nah, satu lagi kenapa manfaat halal itu sangat penting, di sini saya lihat ada dua yang bisa kita nilai manfaat bagi kami sebagai produsen, sebagai pelaku usaha.
terus manfaat lain juga sebagai konsumen. Nah, untuk kami sebagai produsen, sebagai apa namanya memproduksi pempek itu sangat bermanfaat. Kenapa? Salah satunya adalah daya saing kami lebih tinggi, kami lebih percaya diri untuk menjual barang yang kami buat. Oh, ini sudah ada sertifikasi halalnya loh. Oh, ini sudah ada label halalnya. Jadi dengan adanya label halal itu berarti kami sudah diaudit, kami sudah diproses apa namanya dari hulu ke hilirnya, bagaimana kami memproduksi, bahan baku apa yang kami gunakan. Itu sebagai suatu value ya, sebagai suatu nilai lebih untuk kami. Jadi lebih pede aja kami berjualan gitu dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Dan juga namanya pedagang ya berpikiran untuk meningkatkan penjualan. Jadi dengan adanya kami sudah dapat sertifikat halal, berharap penjualan kami akan meningkat. Karena salah satu salah satu poin yang bisa kami jual, promosikan itu salah satunya adalah sudah bersertifikasi halal. Terus juga kan visinya kami kan untuk global ya, untuk pempek global. Nah, pasar global muslim itu sangat tinggi, terutama itu daerah negara Arab ya, Arab Saudi, terus Malaysia. Nah, itu salah satu visi kami juga, salah satu kami bahwa fokus juga ke global muslim tersebut. Itu dari pihak produsen. Nah, dari pihak konsumen sendiri itu manfaat halal itu sangat berarti. Karena apa? Karena konsumen juga merasa percaya diri untuk membeli produk kita. Jadi produk kita itu biasanya kan konsumen sangat jeli sekarang ya, Mbak Basir ya, sangat jeli, dia melihat oh ini sudah halal belum, oh iya sudah halal. Antara apa namanya yang dia pilih itu pasti dia memilih seperti itu dulu, terutama yang muslim ya, dan juga keamanan, kehigienisan produk kita juga. Jadi konsumen sekarang sangat jeli, apalagi di era pandemi sekarang, mereka sangat lebih jeli untuk memilih produk yang benar-benar nyaman untuk mereka. Itulah secara umum yang bisa saya jelaskan tentang produk halal. Iya. Terima kasih, Pak Azir. Oke, Mbak Yeni. Memang saya menangkap artinya dari sisi asosiasi ingin memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Kemudian latar belakangnya itu ada keinginan untuk memenuhi tuntutan undang-undang, untuk memberikan rasa aman pada konsumen, dan juga ada manfaatnya bagi produsen sendiri. Kalau mau menjangkau dunia global gitu kan, akan memperluas pasar gitu. Di sini intinya nih. Oke, Mbak Yeni, untuk sementara itu kita tangkap dulu, Mbak Yeni. Yang kedua, saya mau mungkin ke Bapak Fahmi dulu, Pak Fahmi. Pak Fahmi. Ya. Ya, ini terkait karena kita memang sengaja memikrokan judul ya, kita sengaja ambil PMP aja ya. Benar halal ini kan sebenarnya luas, skopnya bukan hanya makanan aja, bukan, tapi produk-produk kesehatan apa juga itu juga harus ada kehalalannya juga dituntut kan. Nah, tapi kita sengaja kita kecilkan ke arah kuliner khas Palembang ini, karena Palembang potensi UMKM kuliner Palembang kan banyak, dominan tuh pempek ini. Nah, saya mau minta pandangan Pak Fahmi bagaimana perkembangan industri UMKM di Palembang, khususnya kuliner, lalu apa-apa kelemahan dan kelebihan, keunggulannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk memajukan UMKM Palembang, khususnya pempek mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah, kita dapat berkumpul di suasana pandemik ini secara online, diskusi bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Berkenaan dengan
diskusi kita tentang, kalau saya melihatnya jangan ragu pempek Palembang halal galo, itu memang kalau daya tarik itu. Jadi kalau kita tema itu halalisasi pempek Palembang, nah itu ya kalau kita lebih ini. Jadi perkembangan industri UKM di Palembang, jika kita perhatikan, memang utama di suasana pandemik ini ya berkaitan dengan UKM sektor makanan minuman yang itu memang meningkat itu. Jadi peningkatan itu mungkin bisa di atas 50%. Di mana ya kalau dalam range waktu Maret itu mulai pandemik di Indonesia, ya itulah mulai peningkatan di mana penjualan secara daring maupun online. Ya daring online itu luar biasa peningkatannya. Jadi sektor makanan dan minuman itu utamanya UKM skala kecil atau menengah. Yang memang kalau kita perhatikan range waktu di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumsel dan Kota Palembang, angka pengangguran itu secara nasional maupun di lokal sendiri, ya kalau berita data statistik nasional bisa pengangguran 7 juta, itu sebelum pandemik, ditambah dengan pandemik ini 3 juta, mungkin lebih secara nasional. Tapi kalau di Kota Palembang, nah itu kita perlu data statistik dari provinsi, BPS provinsi, berapa data, atau di Provinsi Sumsel, berapa angka perkiraan pengangguran di Kota Palembang. Nah, salah satu pengangguran baik itu yang dirumahkan atau di PHK maupun ya kalau saya lihat juga mahasiswa yang sudah diwisuda itu ketika belum ada pekerjaan, mereka ya tadi salah satunya melakukan brands baru produk, salah satunya pempek ini itu. Jadi mereka menjual secara online, baik itu secara Facebook, Instagram maupun secara WhatsApp online. Nah itu yang kalau kita lihat dalam perkembangan industri UKM di Kota Palembang ini sendiri gitu. Berkenaan dengan analisis bagaimana kekuatan maupun kelemahan, ya kalau dengan sertifikasi halal ini ya peluang bagi ini ya, bagi UKM di Kota Palembang, utamanya di pempek ini, dalam menembus legalitas nilai tambah, jadi mudah dalam memasarkan kompetisi. Nah, tapi memang kalau jika kita perhatikan UKM di Kota Palembang ini sendiri, khususnya pempek, kalau saya perhatikan ya kita bagi lagi dalam ini ya, skala besar, skala menengah maupun skala kecil mikro. Nah itu. Jadi kalau skala besar sendiri mereka sudah terkenal merek pempek itu dan punya banyak toko atau cabang. Skala menengah mereka tidak punya cabang atau sedikit punya cabang. Atau skala kecil itu yang jualan di jalan-jalan kecil atau di gang-gang atau di lorong atau lorong-lorong kecil itu. Nah itu jadi memang nanti kalau idealnya ada dari dinas atau pemerintah, yang ini yang skala kecil dan menengah ini juga yang perlu dalam hal ini penguatan utamanya dalam higienis dan halalisasi maupun pemasarannya. Nah itu. Jadi bagaimana ya kalau kemasan itu yang skala besar itu UKM bisa membuat kemasan secara beku, nah itu ya, mereka dengan menarik, nah itu ya. Itu bagaimana skala kecil dan menengah ini bisa
mempunyai peralatan yang bisa teknis pembekuan itu atau pemberian stimulan peralatan kepada UKM kecil atau menengah tersebut. Nah itu jadi pangsa pasar itu ya kalau kita perhatikan kalau yang datang ke Palembang itu dari luar kota, kecenderungan ya tadi mereka ke skala besar yang sudah punya nama itu, merek terkenal. Nah, tapi di skala UKM menengah maupun kecil sebenarnya itu ya tidak ini juga tidak kurang dari rasa maupun ini harga pun lebih murah. Nah itu. Tapi tadi itulah peran dari pemerintah. Nah, berkaitan dengan halalisasi juga ya utamanya ya maaf kalau owner non muslim ketika mempunyai penjualan pempek ini mereka bagi pembeli yang muslim mereka akan percaya bahwa itu halal. Nah, tinggal bagaimana kontrol nanti kita bisa tanya dengan Bu Tri Wardani, apakah ketika halalisasi sudah keluar surat itu, bagaimana kontrol apakah inspeksi mendadak tidak dilakukan dalam sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun dan sewaktu itu. Tapi kalau kita perhatikan juga dalam situasi COVID seperti ini, bisa ada tambahan juga halal dan bebas COVID. Nah itu. Jadi satu lagi ini yang kita lihat dalam perkembangan beberapa bulan ini. Jika UKM pempek skala besar mereka sudah higienis atau sudah bebas COVID. Tapi yang skala kecil atau menengah yang itu memang perlu ya peran pemerintah lagi juga memang bagaimana dalam mengurangi penyebaran COVID ini. Contoh misalnya penukaran uang itu dilakukan antara penjual dan pembeli, kemudian tangan oleh penjual itu memegang pempek, memegang uang, itu kan peredaran penyebaran COVID yang lebih cepat atau skala menengah itu. Jadi kami pernah melakukan survei itu di daerah seberang Ulu maupun di seberang Ilir itu. Jadi pemerintah idealnya memberikan hand sanitizer secara gratis, secara ya setiap bulan diberikan. Kemudian selain hand sanitizer itu apakah sarung tangan, nah itu. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke halalisasi, ya tadi apakah yang terkandung itu COVID itu yang kita khawatirkan, nah itu. Nah, jadi wacana itu yang mungkin perlu. Satu lagi tadi masker yang perlu dipakai oleh pedagang, nah, itu ya. Mungkin itu yang pertama, Pak Aswir, ya diskusi kita. Oke, jadi Pak Bambang melihat adanya kelas-kelas dari pengusaha itu sendiri, ya, ada kelompok yang sudah punya brand, ada yang masih kecil, sedang dan kecil, ya kan? Memang ada peran pemerintah di sini juga perlu dituntut untuk mengawasinya. Oke lah, Pak Fahmi, saya mau ke Ibu Tri nih. Nah, ke Ibu Tri. Ibu Tri kan direktur bagian kehalalan Ibu ya. Sekarang kita Masya Allah, Pak. Gimana? Direktur LPPOM MUI. Pertamanya nanti saya mau tahu nih LPPOM MUI ini apa. Yang kedua kemudian ini Bu, kita kan acara ini juga sebenarnya bertujuan untuk sosialisasi pada masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Perlu diketahui apa sih sebenarnya pentingnya predikat atau sertifikat halal itu untuk khususnya untuk bahan-bahan atau produk-produk makanan, lalu apa yang melatar belakanginya, dan juga seberapa jauh saat ini pihak-pihak yang bersentuhan dengan produk-produk makanan yang ingin atau sadar bahwa perlu untuk memeriksakan produknya bahwa produk itu masuk klasifikasi halal. Nah,
manfaatnya apa kepada masyarakat, kira itu Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pihak Sripo dan Pak Asfer ya, dari pihak Sripo yang telah membuat acara ini sehingga ini menjadi ajang kita untuk sosialisasi, baik sosialisasi tentang pempek halal, sosialisasi tentang asosiasi pempek, sosialisasi tentang bagaimana nanti penanganan untuk mendapatkan sertifikat untuk pempek halal. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Yeni. Alhamdulillah. Semoga berkah ya Bu Yeni ya. Bu Yeni ya. Amin. Semuanya. Pak Fahmi. Assalamualaikum Pak Fahmi. Sebelumnya Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan dulu tentang hubungannya dengan sertifikasi halal. Memang sebelum keberadaan sertifikat halal untuk produk makanan, terutama makanan ya, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan, ini bertitik tolak pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Tadi sudah disinggung oleh Bu Yeni. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini yang salah satu poinnya menyatakan bahwa seluruh makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan yang beredar di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Sehingga sertifikat halal terutama untuk produk makanan minuman yang sebelumnya itu hanya bersifat voluntary, ini menjadi bersifat mandatori, menjadi keharusan untuk kita bisa akses di pasar Indonesia. Nah, memang berlakunya undang-undang ini 5 tahun setelah diterbitkan, sehingga pada tahun 2019 ini menjadi titik balik ya, titik tentang sertifikasi halal. Mulai dari situ akan diberlakukan bahwa seluruh makanan, minuman, obat dan kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia ini harus bersertifikat halal. Sebenarnya ini bukan untuk kalau kita lebih mencermati, ini bukan untuk merugikan pelaku usaha di Indonesia, tetapi justru malah memberikan istilahnya perlindungan terutama pada umat Muslim di Indonesia yang kita tahu bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia ini Muslim. Sehingga kalau makanan yang beredar ini bisa dijamin kehalalannya, ini akan memberikan istilahnya kemudahan bagi umat Muslim untuk mencari makanan yang halal, menenteramkan umat Muslim untuk mendapatkan pangan yang halal, karena mau tidak mau bahwa pangan halal untuk pangan yang halal ini bagi umat Muslim merupakan hak. Ya, karena itu bukan mengada-ada, bukan macak-macaknya kata orang Palembang, ya macak-macaknya orang Muslim, tapi memang perintah bahwa harus makan makanan halal. Sehingga kalau kita diberi kemudahan untuk mendapatkan makanan yang halal, ini adalah menjadi istilahnya pahala bagi pelaku usaha, ya, pahala dan pahala menyediakan makanan halal dan pahala istilahnya income yang diperoleh bagi pelaku usaha itu menjadi lebih berkah, ya, karena ditunjang dengan komitmen yang memang komitmen yang merupakan perintah, ya, jadi bahwa kita harus makan makanan halal. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hubungannya dengan makanan halal. Dan yang kedua tentang peran asosiasi, ya, aspek. Alhamdulillah di PMP Palembang ini sudah ada aspek. Karena apa? Karena untuk pasar Indonesia saja
itu yang namanya pempek kalau itu dari Palembang itu mereka sudah merasa bahwa itu jaminan bahwa pasti enak karena itu ikonnya dari oleh-oleh Palembang selain kerupuk kemplang ya terutama adalah pempek dan turunannya. Yang pempek banyak sekali turunannya. Ya itu akan menjadi ikon. Sehingga kalau dari peran asosiasi ini bisa lebih mewadahi, bisa lebih merangkul semua pelaku usaha pempek, insya Allah akan menjadi istilahnya siar dari pempek, kemudian keberlangsungan dari pelaku usaha pempek, saya kira akan jauh lebih baik. Ya, karena untuk pempek ini tidak hanya dilihat dari ikannya saja, tetapi juga bagaimana sekarang sudah harus berinovasi dengan berbagai jenis pempek yang macam-macam untuk bisa lebih akses lagi di dunia pempek untuk di Palembang ya, karena tadi merupakan ikon. Jadi kalau pasti ke Palembang pasti yang dicari adalah pempek. Ya, kemudian juga ini peran pemerintah ya mau tidak mau kalau peran pemerintah ini terutama masalah perizinan ada PIRT, ada BPOM gitu ya, ada dari Like Higin kalau dia sudah membuat resto gitu. Ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha. Nah, kalau hubungannya dengan sekarang kita dilihat di pelaku usaha. Ini informasi dari BPOM, jadi hubungannya dengan keamanan pangan ya. Bukan LPPOM ya, bukan LPPOM tapi BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau pempek itu dijual atau distribusikan atau katakanlah dijual gitu ya, saya dijual secara fresh, jadi buat kemudian langsung ada kedai dimakan gitu, memang cukup katakanlah mungkin ada Like Higin dan PIRT. Tapi justru kalau perkembangannya dia akan dijual online, biasanya kan ada freezer, kemudian ada vakum, ada beberapa keterlibatan teknologi. Nah ini memang menurut BPOM ini akan ada aturan lagi, yaitu ada MD. MD itu hubungannya dengan izin edar, yaitu memang ya harus mau tidak mau karena itu sudah peraturan ya harus diikuti. Jadi mungkin ini juga nanti peran dari aspek ya untuk lebih menginformasikan. Mungkin nanti dari hanya saran saja dari pihak Sripo mungkin juga menghadirkan dari pihak BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bagaimana mensiasati atau bagaimana pengurusan atau bagaimana aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk pelaku usaha pempek khususnya untuk lebih meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Ya. Kemudian ajang ini memang ya tadi untuk sosialisasi ya. Sosialisasi tadi memang kalau dari judulnya ini tidak, katakanlah memang tadi dikatakan oleh Bu Yeni kontroversi bahwa tadi pempek Palembang itu halal galau gitu. Ya mau tidak mau karena maaf Pak Aswet, boleh nggak Pak saya izin untuk share Pak, ada beberapa slide tentang kenapa kok harus bersertifikat halal. Ya, lalu juga ini Bu, kalau bisa Bu, kita mau tahu tahapan-tahapan pengurusannya itu Bu, kalau bisa. Oke, ya, enggak ini kebetulan yang saya siapkan hanya kenapa kok pempek ini harus bersertifikat halal Pak. Ya, Oke. Ya. Oke, nah. Oke. Ya Bu. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Maafkan. Iya, kenapa? Insya Allah. Iya, jadi nanti ya Ibu lagi ada acara. Oke. Oke, nanti ya. Oke. Ya. Ya, ini hubungannya dengan sertifikasi pempek halal. Ya.
tadi dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi bahwa definisi produk halal ini adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, dan beberapa barang gunaan yang tersusun dari unsur yang halal dan melalui produksi produk halal. Dan telah dinyatakan dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Artinya di sini untuk produk halal, untuk produk olahan, ya produk olahan pasti harus dibuat dari unsur yang halal dan proses produksi yang halal. Demikian juga untuk produk pempek. Jadi selain nanti bahannya yang halal, ini juga harus prosesnya yang halal. Ya. Nah, kenapa kok barang olahan tadi khususnya pempek ini perlu sertifikat halal? Yang kita ketahui bahwa sebenarnya yang haram itu menurut Al-Quran itu hanya sedikit, tapi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan manusia, ini yang awalnya itu halal, ini bisa berubah menjadi haram atau syubhat. Ya, contohnya manusia pengen, konsumen pengen es krim yang halus, konsumen pengen roti yang lembut, konsumen pengen rasa yang warna-warna yang mudah, mendapatkan warna untuk produk-produk pangan yang mudah. Nah, itu semua kan perlu teknologi. Nah, sehingga kita mesti mencermati teknologi seperti apa yang digunakan, kemudian bahan apa yang digunakan untuk mendapatkan warna, mendapatkan flavor. Karena satu flavor aja itu biasanya memerlukan bahan baku yang mungkin bisa seratusan bahannya, sehingga ini yang menyebabkan bahwa produk olahan ini menjadi bersifat syubhat, ya, bersifat syubhat. Yang awalnya jadi halal, kemudian kalau diprosesnya itu ditambahkan beberapa komponen yang syubhat, hasilnya juga akan menjadi tanda tanya, katakanlah syubhat, ya, sehingga produk olahan teknologi ini memang perlu diklarifikasi kepastiannya, halalnya atau halal atau haram. Nah, inilah yang diperlukan adanya surat ketetapan halal atau sertifikat halal, ya, sehingga karena adanya teknologi dalam pembuatan pempek ada pengadonan, ada penggoreng, sebelum penggorengan ada pencetakan, ada penambahan bumbu-bumbu yang macam-macam, ya. Baru nanti direbus atau digoreng baru bisa disajikan. Kemudian belum lagi untuk proses-proses yang lain yang hubungannya dengan produk kreatif, ya, itu juga perlu menjadi tanda tanya. Tadi perlu kepastian halal dan haramnya, sehingga inilah yang perlu adanya sertifikat halal atau ketetapan halal, ya, sehingga tidak serta-merta karena diambil dari ikan, yang ikan itu tidak ada yang haram, semua ikan itu halal, kemudian hanya prosesnya hanya sederhana berarti halal. Itu tidak bisa dikatakan demikian, ya. Memang harus kita lihat bagaimana prosesnya, karena tadi dikatakan bahwa produk pangan dikatakan halal itu dari unsur yang halal, proses yang halal, dan mendapat pembuktian atau kepastian atau status kehalalannya oleh secara syariat Islam. Dan biasanya untuk penetapan kehalalan itu biasanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, yang mempunyai otoritas untuk menetapkan kehalalan. Nah, di bawah Komisi Fatwa yang untuk proses penentuan kehalalan suatu produk. Nah, sekarang kalau kita lihat ada produk olahan pempek, produk umumnya hanya inilah, ikan giling bisa ikan kakap, bisa ikan gabus, ikan tenggiri, ya, ada ikan putak dan sebagainya. Ada tapioka. Kalau di Palembang biasanya pakai sagu istilahnya, tapi sebenarnya itu adalah tapioka. Ada garam, ada gula, ada penyedap rasa, ada telur. Ya, beberapa kalau crispy ditambah tepung terigu atau ditambahkan tepung crispy gitu ya, kalau tepung siap saji, ya. Ada minyak goreng dan ada beberapa bumbu-bumbu lain. Ini adalah secara umum ya untuk
pempek. Kemudian prosesnya ada pengadonan, pencetakan, perebusan, penggorengan, ya, dan mungkin ada nanti memvakuman, kemudian ada masuk ke dalam freezer. Nah, sekarang kita lihat dulu bahannya. Nah, ternyata meskipun ini adalah bahan yang sederhana, nih banyak dari bahan ini merupakan bahan olahan. Ya, sebagai contoh, minyak nabati, bisa minyak jagung, minyak kedelai, minyak kelapa, minyak kelapa sawit. Ya, kalau di luar negeri itu disebut dengan vegetable oil. Ya, ini vegetable oil ini kalau di luar negeri bisa mengandung lemak minyak hewani sampai dengan 10%. Ya, kalau di luar negeri. Ya, tapi kalau di Indonesia memang 100% dia dari nabati, ya, terutama dari kelapa sawit kalau banyak di Indonesia. Tetapi ternyata di dalam proses pembuatan minyak vegetable oil atau minyak nabati atau minyak kelapa sawit, ini ada tahapan penjernihan. Ya, biasanya tahapan penjernihannya itu menggunakan umumnya yang paling mudah, yang paling murah, yang paling sederhana. Ini menggunakan karbon aktif. Nah, ternyata karbon aktif inilah yang menjadi titik kritis. Karbon aktif yang digunakan pada proses penjernihan minyak ini bisa berasal dari berbagai macam. Salah satunya adalah berasal dari tulang hewan. Bisa dari tempurung kelapa, bisa dari kol, batu bara, bisa dari tulang hewan. Nah, tulang hewan, kalau ya tulangnya tulang sapi. Apakah sapinya itu disembelih dengan benar? Ya, kalau disembelih dengan benar nggak masalah, berarti sapinya halal, tulangnya juga halal. Tapi kalau sapinya tidak disembelih dengan syariat Islam, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, sapinya juga menjadi tidak halal, tulangnya juga tidak halal. Apalagi kalau hewannya ini adalah hewan yang tidak halal, contohnya babi. Ini kemungkinan besar menggunakan tulang babi. Sehingga inilah yang menjadi titik kritis. Sehingga meskipun minyak nabati itu dari kelapa sawit yang notabene adalah vegetable, dalam hal ini adalah dari tumbuh-tumbuhan, ini juga memungkinkan tercampurnya barang yang haram masuk ke dalam atau bersinggungan dengan barang yang haram. Sehingga untuk minyak ini juga harus ada klarifikasinya. Minyak kita harus memilih minyak yang halal. Nah, sekarang tapi untuk saat sekarang ini tidak usah khawatir, hampir semua minyak yang beredar di Indonesia yang kemasan itu semua sudah ada logo halalnya, sehingga tidak usah khawatir. Tapi paling tidak ini adalah pengetahuan kenapa kok pempek yang bahan sederhana kok tetap harus ada sertifikat halalnya. Oh, kalau ini margarin ada campuran, ada flavor, ada vitamin, ada warna, ini akan lain lagi. Ya, tapi kita berbicara masalah minyak. Kemudian gula pun demikian. Gula bisa dari tebu, bisa dari bit. Ya, untuk mendapatkan gula yang putih bersih, ini juga ada proses pemurnian, ada proses refining. Ini juga salah satunya adalah arang aktif atau karbon aktif. Ada beberapa proses penjernihannya pakai resin. Nah, ada resin ini bahan kimia ya, jadi sebenarnya kalau hanya resin nggak masalah. Tetapi ada beberapa resin untuk meningkatkan proses kemampuan dia menyerap kotoran, itu ditambahkan gelatin, dilapisi dengan gelatin. Nah, sekarang kita tanya gelatinnya dari apa? Kalau sudah dinamakan gelatin itu pasti dari hewan. Ya, kalau pektin itu dari tumbuh-tumbuhan, tapi namanya dengan gelatin itu pasti dari hewan. Nah, sekarang hewannya hewan apa? Apa kalau dari lemak apa? Kalau hewan yang banyak lemaknya adalah babi. Kalau lemaknya dari babi, ya sudah wassalam. Ya, ini kenapa kok? Ini ada hanya beberapa contoh saja. Kenapa kok meskipun pempek itu sederhana, kok tetap harus menggunakan sertifikat halal. Ya. Kemudian ini ada penyedap rasa atau vetsin. Ya. Penyedap rasa ini bisa yang sudah dicampur dengan macam-macam, tapi ada yang murni vetsin. Nah, vetsin ini kalau kita lihat dari prosesnya, ini adalah produk mikrobia. Karena dia akan prosesnya itu adalah degradasi yang melibatkan mikrobia untuk menghasilkan asam aminoglutamat. Ya. Asam aminoglutamat yang nanti akan ditambah dengan natrium akan menjadi MSG, monosodium glutamat.
Ya, jadi dasarnya ini adalah degradasi mikrobia. Nah, sekarang mikrobianya yang kita lihat. Bahannya biasanya ada beberapa menggunakan tetes, ada menggunakan tetes tebu biasanya yang banyak ya. Nah, tetapi mikrobianya, bagaimana mengekstrak mikrobianya, bagaimana perkembangan mikrobianya, bagaimana nutrien mikrobianya. Itu yang harus kita cermati. Sehingga vaksin ini mau tidak mau karena kita orang awam tidak tahu prosesnya, kalau kita memilih vaksin, ya pilihlah, atau pengedap rasa, pilihlah yang sudah bersertifikat halal. Karena memang sedemikian apa namanya tadi perkembangan teknologi itu akan menjadi menyebabkan produk menjadi subhat. Ya. Kemudian ada kalau bahan lagi misalkan ada tepung terigu untuk produk-produk tadi sampai crispy gitu ya, suka ada tepung terigu. Ternyata tepung terigu ini perkembangannya untuk supaya lebih mudah mengembang, lebih mudah apa namanya adonannya jadi lebih bagus. Ini beberapa ditambahkan senyawa sistein. Ya. Sistein ini ternyata bisa diambil juga dari organ manusia. Contohnya rambut manusia itu bisa diekstrak sisteinnya untuk dimasukkan untuk dijadikan apa nih istilahnya komponen-komponen untuk tadi tambahkan ke dalam bahan untuk memperbaiki tekstur ya. Kemudian bisa juga diambil dari rambut binatang gitu ya. Sekarang kita jelas dulu binatangnya apa ya. Itu yang perlu kita klarifikasi dulu untuk suatu produk olahan yang melibatkan teknologi. Tadi hubungannya dengan pempek, ada hubungannya dengan najis. Katakanlah menggunakan telur. Ya, telur kalau telurnya itu sendiri itu alami, itu tidak perlu sertifikat halal. Telurnya alami, ya bahan alami yang memang dia tidak perlu dokumen halal. Tetapi kita tahu bahwa telur ini keluar dari kloaka ayam, katakanlah telur ayam atau bebek. Nah, kloaka bebek atau telur bebek itu biasanya kan kalau bertelur kan pasti akan jatuh ke tanah, jatuh ke ini tanahnya ada kotorannya dan sebagainya. Nah, di karapak telurnya itu pasti banyak najis, banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel. Sehingga memang itu harus dibersihkan dulu. Jangan sampai nanti tangan kita memegang telur, memecahkan telur, sudah kemudian tanpa cuci tanpa apa, kata langsung memegang adonan. Apa yang terjadi adonannya? Akan terjadi pindahnya kotoran tadi, najis-najis tadi dari kulit telur ke adonan. Itu banyak dengan kebersihan pekerja. Sehingga akan lebih baik kalau kita menggunakan telur, ya sebaiknya kita cuci dahulu, bersihkan dahulu dari najis-najis. Ya, kemudian pekerjanya juga demikian, harus dijaga kebersihannya. Kalau mohon maaf keluar dari toilet atau keluar dari kamar mandi, ya harus benar-benar cuci bersih hubungannya dengan kebersihan najis. Ya. Kemudian peralatan juga demikian. Peralatan kalau memang suatu usaha, ya suatu perusahaan atau suatu pelaku usaha itu sudah mendapatkan sertifikat halal, ini harus benar-benar menjaga peralatan atau menjaga fasilitas produksinya. Yang pertama adalah fasilitas produksi ini tidak boleh tidak diperkenankan untuk berbagi dengan yang lain. Hanya khusus untuk usaha, misalkan punya usaha pempek gitu, ya hanya khusus untuk baskom-baskomnya, kuali-kualinya hanya khusus untuk digunakan di tempat produksi. Kenapa? Misalkan ada yang orang hajatan pinjem, boleh tidak? Harusnya memang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa untuk menjaga kehalalan tadi kan kita harus membentengi bahan, membentengi proses, termasuk kemudian alat produksi, fasilitas produksi. Sehingga kalau kita pinjaman ke yang lain yang kita tidak tahu, untuk masak ayam misalkan, apakah ayamnya sudah disembelih dengan cara yang halal? Apakah ayamnya tuh sembelihannya juga sembelih yang benar? Kalau tidak, berarti wadah kita juga akan bersentuhan dengan barang-barang yang najis, yang haram. Sehingga kalau memang ini harus kita cuci dengan ada aturannya dalam syariat Islam.
Nah, itu kan yang rugi siapa? Yang rugi adalah pelaku usaha sendiri. Ya, demikian juga dapur. Ya. Dapur untuk pelaku usaha, untuk usaha harus tersendiri, tidak diperbolehkan gabung dengan apa namanya dapur untuk rumah tangga. Alasannya kenapa? Mungkin tadi Pak Fahmi sudah menjelaskan, misalkan yang punya usaha itu adalah non-muslim, tidak diperkenankan. Ya, jadi memang terpisah. Siapa tahu pemilik usaha yang non-muslim itu katakanlah memang dia mohon maaf memakan hal-hal yang haram, ya tidak diperbolehkan. Ya, termasuk tempat cucinya, sabut yang untuk nyuci. Itu pun juga harus terpisah. Siapa tahu sabut tadi digunakan, sabut untuk menyuci, ya digunakan untuk mencuci fasilitas produksi atau alat-alat yang bersentuhan dengan haram. Berarti itu akan menularkan haram ke produk yang kita dinyatakan halal. Ya, sehingga memang untuk halal memang mohon maaf ya sebenarnya sederhana, tetapi tidak sesederhana kalau kita benar-benar mau concern. Kita harus berpikir bahannya, harus berpikir peralatannya, harus berpikir prosesnya. Ya. Memang semua dari setiap lini harus benar kita cegah, benar-benar harus kita batasi masuknya barang haram. Ya, kembali lagi kalau tadi hubungannya dengan bahan, itu sudah harus ada komitmen. Pada saat keluar sertifikat halal, bahan yang digunakan apa sih? Bahannya A, B, C, D, E, F gitu. Ya sudah itu saja. Kalau misalkan ada bahan X digunakan, ya berarti itu akan apa namanya istilahnya mengaburkan kehalalan. Karena tadi yang disepakati pada saat audit, pada saat keluar sertifikat halal yang disepakati adalah hanya bahan A, B, C, D, E, F. Kalau ada bahan X dicampurkan, ya itu akan merusak kehalalan dari produk itu sendiri. Sehingga memang harus benar-benar dicegah, dibatasi. Hanya bahan itu saja yang diperbolehkan, ada peralatan itu saja yang diperbolehkan. Oke. Kemudian ada sedikit lagi bahwa ini kesimpulan ya, ini sementara bahwa produk PMK ya memang perlu dokumen penetapan halal sertifikat halal untuk menyatakan bahwa produk PMK itu adalah halal. Tidak hanya istilahnya sembarang orang bisa mengatakan bahwa halal, karena memang untuk halal ini harus ada otoritas dari Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai apa namanya otoritas untuk memfatwakan atau memberikan status kehalalan kepada suatu produk. Ya. Nah, kemudian mungkin ini tadi LPPOM sendiri itu adalah lembaga pengkajian pangan, obat, makanan dan pangan, obat dan kosmetika. Ya, pangan itu makanan dan minuman. O-nya obat, M-nya kosmetika. Ya. Sejauh ini LPPOM ini berada di bawah Majelis Ulama Indonesia karena kita berdiri di lembaga Majelis Ulama sebenarnya awalnya itu hanya untuk membantu Komisi Fatwa untuk menentukan kehalalan suatu produk. Kita sudah berdiri lebih dari 30 tahun yang lalu. Pada saat itu ada kasus lemak babi, ada kasus Ajinomoto, itu kita mulai eksis sampai sekarang. Nah, LPPOM ini adalah yang berada di dalam LPPOM ini adalah umumnya dari akademisi, ya, dari akademisi yang mempunyai, yang tahu tentang keilmuan tentang pangan, tentang mungkin ada beberapa tentang slaughtering, ya, penyembelihan, ya, kemudian ada tentang obat dan makanan. Tapi kalau di LPPOM ini Sumatera Selatan umumnya untuk makanan, minuman dan slaughtering, ya, kita belum punya auditor khusus untuk obat dan kosmetika, ya, karena itu perlu ilmu sendiri, ya. Nah, kita auditor yang ada di bawah LPPOM ini kita mencari data di lapangan.
kita akan mencari, kita sebagai wakil dari Komisi Fatwa untuk melihat proses, kemudian sebagai saksi melihat proses, kemudian untuk mengamati apa yang ada di lapangan, proses produksi, bahan yang digunakan dan sebagainya, kemudian akan melaporkan kepada Komisi Fatwa pada saat rapat, melaporkan apa yang kita amati di lapangan kepada Komisi Fatwa, sehingga nanti Komisi Fatwa baru bisa memberikan istilahnya ketetapan halal untuk produk yang diajukan. Nah, memang seorang auditor itu memang harus pada saat ke lapangan ya mohon diberi informasi yang selengkap-lengkapnya, kemudian nanti sehingga pada saat dia rapat komisi fatwa melaporkan ke rapat komisi fatwa itu bisa menjelaskan sampai ke detail-detailnya, sehingga status kehalalan dari suatu produk yang diajukan itu bisa ditentukan secara jelas. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sertifikasi PMPEG dan apa sih LPPOM? Ya. Oh, tapi sebenarnya ada sedikit ya tadi ada bagaimana proses ya. Untuk proses sertifikasi halal itu sendiri sekarang ini karena tadi sudah ada undang-undangnya sehingga ada keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah itu melalui BPJPH, Badan BPJ Jaminan Produk Halal. Ya. Saya kok lupa. Ya. BPJPH ya, itu untuk di provinsi ini di bawah Kemenak ya, jadi ada perpanjangan tangan dari BPJPH, ini ada Satgas itu di Kemenak. Nah biasanya untuk pendaftaran itu memang ke BPJPH dulu, ke BPJPH, kalau di Sumatera Selatan berarti di Satgas Halal, jadi di Kemenak, kemudian mengisi berkas yang mereka butuhkan, termasuk ada perizinan, kemudian ada beberapa form-form yang harus diisi, termasuk ada SCH, termasuk ada matrik bahan dan sebagainya. Nah, kemudian nanti secara paralel itu bisa ke LPPOM MUI untuk khusus untuk hubungannya dengan matrik bahan ya, yang diperlukan untuk nanti audit lapangan. Ya, kemudian nanti bersama-sama mengajukan ke Satgas Halal atau ke BPJPH dan mengajukan ke LPPOM, nanti akan bersama-sama. Nanti kita sembari menunggu rekomendasi dari BPJPH, kita bisa mengoreksi atau melengkapi berkas yang untuk untuk audit lapangan. Nah, nanti sudah ada rekomendasi keluar sehingga kita bisa turun lapangan dan diteruskan sampai ke rapat komisi fatwa. Bu, mau tanya nih Bu, kan sejak diundangkan 2014 Bu ya, Undang-Undang nomor 33 ini 5 tahun masa tenggang hukumnya dari 2019. Nah, setelah 2019 artinya undang-undang ini memang sudah diterapkan gitu Bu ya. Diterapkan. Jadi 5 tahun masa tenggangnya itu Bu. Berapa jauh sih sosialisasi sudah kepada pelaku usaha apa ini? Kalau dari pihak LPPOM sendiri sebenarnya juga akan sejauh ini kita akses terus Pak. Jadi sejauh ini memang dari LPPOM ini tidak pernah berhenti ya, banyak yang mengajukan. Cuma hanya saja yang dulunya sertifikat halal itu istilahnya hanya voluntary menjadi mandatori. Nah, itu memang kita dari pihak LPPOM kita tidak punya payung hukum Pak untuk katakanlah kita turun sidak ke ini untuk itu kan sebenarnya peran pemerintah Pak, bukan peran kita kan hanya sebagai ini pelaksana saja, bukan dari pihak LPPOM sendiri yang harus itu. Tapi insya Allah kita secara rutin Pak, kita kalau kita audit ke lapangan, kemudian ada beberapa asosiasi-asosiasi, ada beberapa dinas-dinas yang mengajukan sertifikat halal, kemudian kita pasti akan mengundang kita untuk sosialisasi.
Jadi sebenarnya untuk sosialisasinya tidak pernah berhenti, Pak. Hanya Ya, saja karena sudah pelaku usaha karena di Indonesia kan banyak sekali, Pak. Kenapa, Pak? karena sudah bersifat wajib, tentu ada sanksi Bu, kalau ada pelanggaran terhadap itu. Ya. Saya kalau masalah itu saya tidak berani ngomong, bukan ranah Ya. saya, Pak, untuk ngomong, Pak. Ya, Iya, Pak, bukan ranah saya, lalu, Pak. ya oke, itu nanti kita ke pihak lain itu, penegakan undang-undang itu, Bu ya. Lalu dia melihat prosesnya tadi, Bu ya, ternyata sederhana untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Banyak hal yang perlu dari bahannya, dari proses pekerjaannya, dari pekerja prosesnya itu kan. Itu misalnya saya punya usaha pempek ini, Bu ya, itu berapa makan waktu bisa sampai keluarnya sertifikat itu? Sebenarnya, Pak, pengurusan sertifikat itu sederhana, Pak. Sederhana. Artinya begini, kalau tadi kan hanya sebagai background, kenapa kok pempek itu harus bersertifikat halal? Karena kita lihat bahan-bahannya. Tapi kalau sebagai pelaku usaha, akan sederhana kalau dalam pemilihan bahan di awal, itu Bapak sudah komitmen bahwa akan menggunakan bahan baku yang halal. Sehingga kan lebih mudah, Pak. Misalkan pilih terigunya, sagunya, tapiokanya yang halal. Pilih ikannya yang jelas, ikannya yang tidak, katakanlah kalau ikan ya carilah supplier ikan yang benar, yang bagus, yang tidak asal-asalan. Ya kita bisa memilih supplier yang andal ya di Palembang. Saya kira cukup banyak pelaku supplier ikan yang handal. Saya kira ini, dan banyak pelaku usaha supplier ikan itu yang sudah di bawah bimbingan Dinas Perikanan, Pak. Jadi tidak masalah ya. Kemudian ada penyedap rasa, ada ini yang halal. Ya sudah semua halal. Kemudian kita tinggal nanti dilihat bagaimana prosesnya. Kalau memang tidak ada lagi kendala, tidak ada memo-memo yang harus ditambahkan. Kalau pada bahan rasanya sebenarnya tidak ada lagi, Bu ya, sudah bisa pilih minyak yang halal. Iya bisa, nggak masalah, Pak. Ini persoalan kita mungkin pada aspek kebersihan, peralatan dan dapur itu kali, Bu ya. Nah, kalau aspek kebersihan dapur itu sebenarnya dari pihak LPPOM itu akan melakukan audit lapangan. Kalau perusahaan tersebut itu sudah dilengkapi dengan PIRT, Pak, dengan layak hygiene. Karena apa? Ini bukan ranah kita, Pak. Ranah kita hanya halal. Kita tidak ada ranah hubungannya dengan keamanan pangan. Kita tidak ada ranah dengan, meskipun itu concern kita, tetapi itu bukan wewenang kita untuk menentukan. Sehingga kalau sudah ada layak hygiene dari Depkes, berarti kan sudah bersih kan, Pak? Sudah higienis. Ada PIRT, sudah ada surat PIRT dari Depkes juga kalau nggak salah. Atau dari BPOM, itu juga Depkes kalau nggak salah, itu juga berarti kan sudah legal, sudah aman prosesnya, sudah aman prosesnya ya. Berarti kan kita sudah tinggal melihat kehalalan. Kalau sudah begitu sebenarnya kita tinggal pembinaan, kemudian kita tinggal mudah. Hanya saja memang pada saat kita turun ke pelaku usaha, kita cenderung ke pembinaan, Pak. Pembinaannya begini, karena halal itu adalah komitmen, Pak. Komitmen dari pelaku usaha. Bagaimana selama berlakunya sertifikat halal itu valid, katakanlah berlaku 2 tahun gitu. Nah, bagaimana penjagaan proses dan bahan proses dan hal-hal yang lain itu terjaga, selalu konsisten selama 2 tahun. Sehingga biasanya kita itu menghendaki ada sistem, Pak. Sistem jaminan halal. Kalau perusahaan besar mudah, Pak, lebih mudah kita mengeceknya karena ada manajemennya, ada bagian purchasing-nya siapa, ada bagian penggudangannya siapa. Itu kita tinggal cross check. Nah, kalau pelaku usaha yang kecil, ini memang kita perlu pembinaan. Oh, bagaimana bahannya tidak boleh berubah-berubah. Oh, bagaimana nanti kita akan bagaimana penyimpanan barang, jangan campur. Nah, itu kita akan ada pembinaan itu. Salah satu hal adalah untuk memberi jaminan bahwa selama sertifikat itu berlaku, itu prosesnya akan selalu konsisten seperti yang di awal.
Oke, Bu, lengkap sekali, sangat jelas itu, Bu. Nah, saya mau kembali ke Mbak Yeni nih. Mbak Yeni, kan sudah cukup banyak penjelasan dari Bu Tri ini. Nah, Mbak Yeni sendiri kan menjalani proses ini, menjalani proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Saya ingin tanyakan ini, tadi kan sudah bilang tadi ada ingin memenuhi undang-undang untuk kenyamanan konsumen. Nah, seberapa sih komitmen itu ditumbuhkan oleh asosiasi aspek terhadap anggotanya terutama. Lalu ada nggak pemikiran seperti di antara Pak Fahmi tadi kan ada yang kecil tuh, ada yang kecil-kecil. Tentunya mereka mungkin juga ya gimana lah ya cara apanya. Ada nggak dari asosiasi mungkin membantu gimana cara membantunya gitu sehingga mereka pun ikut terbawa bahwa mereka juga produknya halal gitu. Nah, Mbak ini. Nah, Mbak ini suaranya. Hah? Mati ya Mbak ini. Ya. Ulangi Mbak. Suaranya Mbak belum. Ya. Ayo Mbak. Bagus ya. Oke. Oke, bisa diterima suaranya. Iya. Tadi paparkan sama Ibu Tri sangat lengkap dan jangan melihat ribet ya. Pusing yang bikin halal seperti ini. Tidak. Jadi saya tegaskan tidak seperti itu yang kita pikirkan. Jangan kita pikirkan seribet itu. Karena kami yang merasakan di lapangan. Jadi baru-baru ini dan ini sedang proses ya Pak Mas Azwir, sedang proses. Kita dari Asosiasi Pempek difasilitasi melalui Dinas Perindustrian Provinsi juga dan melalui Bank Sumsel Syariah untuk memfasilitasi UKM ya, UKM Pempek Lembang di bawah Asosiasi Pempek. Jadi sekarang ini kita lagi on proses. Nah, yang bisa saya share ke teman-teman yang belum membuat sertifikasi halal, yang penting poinnya itu komitmen, terus juga ikut bimbingan. Jadi apa yang disampaikan sama pihak dalam hal ini LPPOM MUI itu kita ikuti, jangan ibarat kata kalau Palembang itu berkata bantah. Nah, jangan Pak. Jadi kita ikuti apa bimbingannya, apa yang mereka jelaskan, kita ikuti. Jadi kita ada namanya borang ya, borang itu daftar isian bahan baku kita itu apa saja. Nah, dari borang itu bisa kita lihat apa yang dianjurkan, apa yang dibolehkan, apa yang tidak. Nah, yang tidak itu ya mboknya kita sebagai pelaku usaha yang berubah kalau memang mau sertifikasi ini bisa proses secara lancar. Itu aja yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai pelaku usaha ini kan ingin berkah juga ya Pak ya, usaha ini pengen berkah, jadi bukan semata-mata hanya untuk memikirkan keuntungan gitu kan. Nah, untuk usaha yang berkah ini ya kita harus jujur dengan diri kita sendiri juga, jujur dengan apa yang kita siapkan untuk bahan baku kita berjualan. Jadi apa yang kita jual itulah apa yang kita makan. Jadi benar-benar ini kita lihat di proses. Kita ada untuk Bank Sumsel itu ada kuota 30 orang anggota pempek yang gratis. Juga ada dinas perindustrian, ada beberapa juga. Nah, alhamdulillah berjalannya lancar. Jadi misal ada seperti bahan baku yang tadi Bu Tri bilang, ini tidak boleh. Ya kita ubah sesuai dengan bahan baku yang sejenis itu apa yang kira-kira diperbolehkan. Atau kita bikin surat pernyataan bahwa saya tidak mau lagi bahan baku ini dan mulai sekarang saya akan merubah ke bahan baku B gitu. Jadi kita ikuti aja Pak, kita ikuti aja. Semoga dengan kita ikuti ini insya Allah di fatwa di sidang fatwa nanti kan produk kita ini kan sudah diproses nih di LPPOM MUI. Nah, untuk mensahkan itu kan ada sidang fatwa. Nah, insya Allah di sidang fatwa itu kita juga akan lolos sehingga sertifikasi kita akan keluar. Itu yang yang di benak teman-teman pelaku usaha jangan berpikiran ribet. Terus yang menanggapi Pak Fahmi tadi, di asosiasi pempek sendiri kita tidak memilih anggota itu harus pedagang besar, tidak Pak. Jadi
semua kita rangkul, baik itu skala kecil, skala rumahan, malah ada beberapa anggota kita itu berjualan dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung. Kita rangkul karena apa? Kita ingin teman-teman itu mempunyai kualitas, karena ini kan ikonnya Palembang, nama baik Palembang, bagus baiknya pempek ini kan nama baik kita juga yang kita bawa, apalagi ini untuk keluar, bukan hanya Palembang sendiri. Pempek ini kan kita berencana pempek ini kan akan nasional, malah internasional. Jadi nama baik kota Palembang ini kita pegang, gitu. Itu yang saya sampaikan. Jadi siapa saja boleh masuk ke aspek dengan tangan terbuka kita terima, dan tentunya tidak serta-merta yang ikut, oh saya akan ikut semua yang ada kuota segala macam. Berguyur Pak, istilah Palembang kan. Mbak Eni, sekarang yang, Mbak terkait dengan sekarang proses untuk mendapatkan sertifikat halal, antusiasme anggotanya gimana Mbak? Antusias anggota? Sangat banyak Pak. Jadi kuota itu tidak mencukupi. Jadi kita kan ada beberapa anggota kita sekarang ini kurang lebih sudah naik mencapai 160 orang ya. Pada 160 orang itu data yang kita ambil dari anggota itu yang sudah berproses halal kurang lebih baru 30%. Sebelum ada kuota dari Bank Sumsel dan dari Dinas Perindustrian yang tahun ini Pak ya. Nah, semoga saja yang proses halal yang sekarang lagi on proses itu akan menambah persentasi perizinan yang anggota kami penuhi Pak. Jadi dari 30% bertambah lagi sekitar mungkin 40 sampai 50 orang bisa naik menjadi 60%-an Pak. Dan alhamdulillah ini suatu growth yang positif sekali. Jadi kita bergairah lah Pak untuk melengkapi perizinan ini, karena apa? Satu sama lain perizinan, kan PMP ini bukan hanya halal saja, bukan hanya PIRT saja. Banyak perizinan yang kalau memang kita konsisten untuk memenuhi perizinan, untuk memenuhi kualitas produk kita gitu kan. Banyak sekali antara perizinan yang satu dengan yang lain saling berkaitan, seperti Bu Tri bilang tadi. LPOM hanya ranahnya tentang proses halal, tapi untuk ranahnya alur produksi, peralatan dan segala macam itu yang lain lagi ranahnya gitu kan. Tapi satu sama lain itu saling berkaitan. Jadi kalau sudah lolos A, lolos B, itu mudah-mudahan semua perizinan kita bisa kantongi. Itu Pak. Oke, Mbak Eni. Dan satu lagi terakhir yang dari proses halal kami tadi, kami berkomitmen di Asosiasi Pengusaha Pempek, kami rencana akan membuat spanduk atau banner atau kita share lah di medsos, kalau yang belum ada toko gitu kan, kita share bahwa kita berkomitmen untuk memakai atau memproduksi pangan halal gitu. Jadi aspek berkomitmen untuk itu. Mungkin share ini Mbak, saya mau sedikit memberikan kalau person misalnya kan agak susah. Ini kalau dengan asosiasi, dengan lembaga, itu mungkin akan lebih mudah negosiasinya, misalnya masalah fasilitasi tadi, masalah kuota, kan Bank Sumsel Syariah yang bantu. Kan masih banyak kita misalnya punya BUMN lain, Pertamina, Pusri, segala macam itu kan, mungkin asosiasi bisa melakukan pendekatan kerjasama gimana bisa membantu UMKM ini halal itu. Karena ini terkait juga biaya kali Bu, Mbak ya. Itu kan masalahnya. Ada nggak pemikiran jadi gitu? Kita kan ada asosiasi kan bukan hanya pempek saja Pak, makanan lain, terus produk-produk yang lain itu kan banyak asosiasinya. Silakan bagi pelaku usaha bergabunglah dengan asosiasi. Jadi asosiasi itu kan mengangkat orang banyak, bukan mengangkat individu satu persatu saja Pak. Jadi itulah pentingnya suatu asosiasi yang dalam hal ini yang dan konsekuen ya Pak, yang konsisten untuk merangkul anggota. Iya. Oke Mbak Eni. Oke nih di penghujung acara kita mulai dari Pak Fahmi lagi Pak Fahmi. Sekalian penutup nih Pak, terakhir Pak. Seperti tadi dari awal diungkapkan oleh Mbak Eni, bahwasanya ada
peluang untuk memperlebar pasar kalau kita punya produk halal. Jadi nggak ada rugi-ruginya, bukan nggak ada rugi-ruginya, nggak ada ruginya kalau kita mempunyai sertifikat halal. Karena pasar kita akan semakin luas dan karena cita-cita Mbak Yani kan mau global di PMP ini, bukan sekedar lokalan aja jualannya. Jadi mau jual ke Aceh, orang Aceh percaya, jual ke Jakarta, orang Jakarta percaya. Karena itu sudah ada sertifikat halal itu. Bahkan ekspor kan, dan melalui asosiasi mungkin bisa dilakukan ekspor kalau yang skala kecil maupun yang skala besar. Nah, bagaimana Pak Fahmi menilai ini dari aspek ekonominya aja Pak? Sertifikat halal nih, betapa pentingnya sertifikat halal nih. Seperti kita pernah baca juga di negara yang non Muslim pun mereka malah ngejar makanan yang halal. Saya pernah baca itu beritanya tuh. Nah, itu Pak. Ya. Baik Pak Aswin, Ya. kalau sebelum ke yang tadi, kita tadi yang fenomena virus COVID itu belum ini ya, menurut saya ada beberapa impor dari China, Tiongkok itu ke Indonesia, produknya itu kan ada tercampur ini virus COVID. Nah itu tadi wacana yang saya katakan tadi. Selain sertifikasi halal, ada tadi bagaimana bebas COVID. Nah itu, jadi mungkin wacana itu perlu didiskusikan. Nah, terus ke Bu C. Mole Yeni, ya sebenarnya saya tidak ke asosiasi, khususnya asosiasi PMP yang dipimpin oleh Bu Yeni. Penguatan tadi dari pemerintah daerah atau pusat. Nah itulah pemerintah pusat dengan APBN-nya, Kementerian Koperasi, UMKM maupun Kementerian Perdagangan, dan di daerah ada dinas atau SKPD, koperasi atau dinas perdagangan, perindustrian yang itu punya APBD yang mempunyai program dan kegiatan, alokasi anggaran yang utamanya tadi penguatan di utamanya pada usaha kecil menengah maupun pemasarannya bagi usaha PMP ini. Nah, tapi Pak Aswin perlu kita ketahui bahwa dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini hangat itu kan ada beberapa pasal, yang mengatakan bahwa sertifikat halal itu akan digratiskan. Nah itu. Nah, nanti lihat ke depannya fenomena atau ketika teknis itu digratiskan, apakah seperti yang kita dengar dari Ibu Tri tadi, sebenarnya kalau dalam tujuan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memangkas itu. Kalau kita lihat tadi dari pendaftaran BP POM ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di bawah Kemenak, ada Satgas Halal daerah provinsi. Nah itu kan bagaimana birokrasi yang itu agak lama, administrasi maupun auditor lapangan. Nah itu. Maksud saya apa? Evaluasi ke depan, analisa kami, kemungkinan ketika gratis itu banyak sekali dokumen yang akan menumpuk. Yang itu ya bisa nanti ditanya oleh kepada BP POM, apakah dalam masa yang tidak gratis ini saja itu berapa lama satu dokumen masuk. Ya. Hilang putus Pak, suara Pak. Ya, Mas Azwir bisa saya tambahkan Pak. Mas. Ya, ya Mbak ini. Pak Fahmi, boleh saya komentari ya yang Pak Fahmi bilang tadi, peran serta pemerintah. Nah, saya bisa jawab peran serta pemerintah, baik itu daerah, provinsi maupun pusat, itu sangat besar sekali Pak, sangat besar sekali yang kita rasakan. Karena apa? Banyak sekali stimulus-stimulus, apalagi di pandemi ini. Banyak sekali stimulus yang diberikan sama pemerintah. Jadi sudah dianggarkan khususnya untuk UKM. Itu sangat besar sekali stimulus yang kita berikan. Dalam hal apa? Dalam hal bukan hanya perizinan Pak.
dalam hal fasilitasi misalnya peralatan, apalagi bantuan-bantuan lainnya ya untuk membantu para UKM itu biar roda perekonomian dan biar UKM itu bisa survive, bisa bertahan untuk berusaha. Karena apa? Karena pasti banyak hal yang berpengaruh kalau UKM ini bergerak. Ekonomi perekonomian Indonesia juga mungkin Bapak lebih paham ya, sangat bergerak. Jadi benar-benar UKM ini sangat diprioritaskan untuk saat sekarang. Kami dari asosiasi juga sangat merasakan. Karena apa? Karena untuk tepat sasaran, jadi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tepat sasaran, yaitu salah satunya melalui asosiasi-asosiasi, dan kami juga memilih anggota-anggota yang mana yang misalnya ada fasilitas apa gitu kan, yang mana anggota yang belum ada, yang mana yang sudah ada. Begitu juga kalaupun misalnya tidak per individu yang diberikan, tapi juga misalnya seperti ada salah satu CSR juga diberikan kepada kami untuk alat paku, jadi alat paku PMP. Itu kan bisa teman-teman di sentra, misalnya di sentra daerah 26 miliar, itu diberikan satu alat vakum. Di situ bisa dipakai sama-sama untuk anggota PMP, Pak. Jadi bukan hanya milik individu perorangan. Jadi banyak sekali stimulus yang diberikan pemerintah. Alhamdulillah sih Pak, kami merasakan seperti itu saat sekarang. Iya. Oke, bisa lanjut Pak Fahmi katanya. Tadi putus Pak ya. Nah, nggak ada suaranya Pak. Saya lanjut Pak ya. Ya, oke. Ya itulah tadi. Maksud saya yang perlu consider ke depan itu adalah tadi bagaimana ketika praktis Undang-Undang Cipta Kerja itu dilaksanakan, yang mana ada salah satu poin pasal bahwa sertifikasi halal itu akan digratiskan. Nah, itu akan terjadi penumpukan data pengajuan permohonan tadi yang dikatakan oleh Bu Tri tadi kan, di Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal maupun dari Satgas Halal daerah provinsi dan dari BPOM MUI Sumsel maupun dari BP POM sendiri itu kan, bagaimana itu nanti akan mengurangi birokrasi itu. Nah itu. Jadi kalau dari segi data dan auditor itu, kalau banyak bagaimana menumpuk. Nah itu tadi saya katakan bagaimana Bu Tri kalau ketika normal itu range waktu ketika masuk data sampai dengan auditor sampai keluar sertifikat itu berapa lama, itu yang perlu ini. Yang peluang ya memang dengan adanya sertifikasi halal ini akan membuat legalitas produk itu lebih legal, yang mana kan ada value added, nilai tambah yang memudahkan memasarkan maupun kompetisi. Tapi tadi saya garis bawahi bahwa ini juga bebas COVID ada, karena kita lihat beberapa negara yang melakukan impor ke Indonesia maupun negara lain itu ada terkandung COVID. Nah, itu mungkin itu Pak Aswin maupun ya. Oke Pak Fahmi, memang kalau terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu masih ada sedikit perbincangan. Ada di sana kata-kata Badan Sertifikat MUI harus menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Kalau tidak selesai dalam 3 hari diambil alih oleh badan apa tadi. Itu masih ada perdebatan itu. Tapi kita nggak bahas ke sana, nanti itu Mungkin sama Bu Tri, terakhir Bu Tri, mungkin ada himbauan atau simpulan dari acara kita, Bu Tri. Terima kasih Pak Aswin. Ya. Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah pelaku usaha di Indonesia ini mungkin tidak tahu ratusan juta kali Pak ya. Iya. Ratusan juta kali Pak. Iya. Yang ada dari besar, kecil sampai mikro. Iya. Mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta. Karena memang penduduk Indonesia sudah berapa? 200 juta. Ya, 260. Ya, lebih ya. Jadi katakanlah itu hanya 30%, 40%, sekitar hampir mungkin 100 juta. Padahal tadi dikatakan memang kalau digratiskan itu bukan berarti tidak bayar. Pelaku usaha tidak bayar, seperti membayar pemerintah, Pak.
yang bayar pemerintah. Memang untuk LPPOM sendiri ini insya Allah kita di Indonesia kita punya pusat LPPOM pusat, MUI pusat, dan ada 34 di provinsi, Pak. Jadi kita punya 35. Jadi kalau di provinsi ini LPPOM kita melaksanakan proses sertifikasi untuk produk-produk yang diproses dan diedarkan di provinsi tersebut. Tapi kalau sudah ranahnya itu produksinya sudah melebar dari lebih dari satu provinsi, biasanya ranahnya pusat. Insya Allah kalau auditornya ini total auditor LPPOM MUI itu kalau nggak salah hampir 1000-an, Pak, satu Indonesia. Sehingga kita memang jujur tadi kata Bu Yeni, kita juga akan selalu meningkatkan profesionalitas LPPOM. Insya Allah dengan kondisi ini kita juga harus siap, Pak, menghadapi apa yang ada di depan kita. Harus siap. Karena itu bukan hanya katakanlah itu di bawah undang-undang, tetapi komitmen dari LPPOM ini adalah memang kita pejuang halal, Pak. Jadi kita memang benar-benar komitmen untuk bisa tadi mensertifikasi produk-produk yang ada yang berada di wilayah Indonesia. Kemudian tadi untuk hubungannya dengan pembiayaan, memang sejauh ini banyak dari dinas-dinas. Dalam 5 tahun terakhir ini dari dinas-dinas banyak sekali, Pak. Kalau boleh cerita, dulu 2 tahun yang lalu dari perindustrian pusat itu bisa hampir 100. Kemudian sekarang ini, saat ini ada sekitar 200 lebih, hampir 300. Untuk 1 bulan ini saja, LPPOM MUI Sumatera Selatan ini kita mengerjakan hampir 300 pelaku usaha. Jadi ya memang itu semua difasilitasi, Pak. Yang mandiri mungkin hanya sekitar tidak sampai sekitar 10% lah. Dari 300 itu bukan kebanyakan, mayoritas difasilitasi. Dari Bank Susul Bubble, dari perindustrian, kemudian ada beberapa dari BPJPH sendiri, kemudian sudah ada mengantri ini dari kabupaten-kabupaten sudah mulai dari sekarang untuk tahun depan ini juga sudah mulai mempersiapkan pelaku usahanya ya untuk sertifikasi tahun depan. Jadi insya Allah kalau pihak LPPOM MUI kita komitmen, Pak. Ya. Apa yang masuk ke LPPOM untuk pengajuan sertifikat halal, insya Allah kita sepenuh hati kita akan melaksanakan itu dengan amanah dan insya Allah kita kerjakan dengan baik. Oke, Bu. Kita sudah sampai di akhir waktunya nih, di batas waktunya nih, Bu. Apa yang kita perbincangkan hari ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Dan selanjutnya saya mau kutip saya tangkap ada satu kata yang dikatakan Mbak Yeni untuk apa yang memotivasi untuk mendapatkan sertifikat halal ini adalah agar apa yang kita usahakan ini berkah. Nah ini sebenarnya kata-kata berkah ini dalam nih. Saya pernah dengar ceramah berkah itu adalah sesuatu yang kita dapatkan itu menghasilkan suatu kebaikan. Ya Bu ya. Jadi kita usaha untung, keuntungan ini membawa kebaikan lagi bagi diri kita. Tapi kalau usahanya nggak berkah, walaupun dapat untung tapi nggak ada manfaatnya bagi kita. Mungkin manfaat kita di akhir-akhir nanti ya Bu, Mbak Yeni ya, kali begitu. Mudah-mudahan aja Mbak Yeni apa yang sedang dijalankan berkah, usaha Mbak Yeni berkah, bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya Mbak. Tunggu. CSR dari Seripo, Pak. Ada lagi CSR dari Seripo untuk para pelaku usaha. Oh iya, nanti Seripo mengajak yang lain untuk CSR, mendorongnya Mbak Putri. CSR-nya Pak, ditunggu Pak. Ya, oke.
Akhirnya saya tutup acara ini dengan kata-kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, begini proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel.